أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati segenap para habaib, para alim ulama, para tuan guru, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Madinah Habibah Pulau Gebang, para jamaah muhibbin dan muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah semua yang hadir di sini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, menjadi orang-orang yang dirindukan Nabi Muhammad, dan kelak kita semua berkumpul kembali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sehingga kita bisa jadi umat Nabi Muhammad. Seandainya kita ditakdirkan tidak terlahir sebagai umat Nabi Muhammad, saya kurang yakin, bahkan saya pesimis kita akan bisa masuk ke dalam surga. Tapi berhubung kita ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak kemudahan dan keentengan di dalam kita bertingkah laku, bertindak tanduk mengikuti syariat agung baginda Nabi besar Muhammad. Contohnya apa, Bib? Contohnya, Bu. Nah, contohnya kalau kita jadi umatnya Nabi Musa, baru mikir mau maling sendal ditulis sebagai maling, baru mikir. Kira-kira berapa banyak nih orang Jakarta yang punya pikiran jelek? Banyak kan? Baru mikir mau mabok ditulis sama malaikat sebagai pemabok. Enak apa kagak? Enak apa kagak? Nah, baru mikir mau berzina ditulis sebagai berzina. Enak apa kagak? Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, umat Nabi Muhammad kalau dia mikir bikin dosa, terus gak jadi bikin dosa, gak dicatat jadi dosa, malah dicatat jadi pahala. Terus apalagi memang masalahnya, kalau saya gak jadi umat Nabi Muhammad, masalah besar buat Anda saudara. Umat-umat sebelum kita, wabil khusus Bani Israel, mereka tidak boleh sholat kecuali di masjidnya. Mereka tak boleh sembahyang kecuali di tempat ibadahnya. Kira-kira berapa banyak nih orang Jakarta yang dosa? Sholatnya pada di rumah. Berhubung kita jadi umatnya Nabi Muhammad, dikasih gampang. Sholat di masjid itu sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Itu karena kita jadi
jadi apa? Umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Emang masalahnya apa nih? Kalau saya nggak jadi umat Nabi Muhammad, masalah besar buat Anda saudara. Umat-umat zaman dulu, wabil khusus Bani Israel, umurnya panjang-panjang, umurnya 700 tahun. Bu, kebayang nggak ngurus waktu 700 tahun? Apa nggak depak bu? Apa depak bu? Pak, kebayang nggak liatin muka ini yang sama 700 tahun Pak? Kebayang apa kagak sama dia Pak? 700 tahun Pak? Nyebelinnya begitu, kecuali diri saya. Kalau ada Nabi Muhammad, sholatnya 500 tahun, puasanya 500 tahun, zakatnya 25%, badannya tinggi-tinggi. Kan susah tuh kalau badannya terlalu tinggi. Tingginya 15 meter, tingginya 10 meter. Kan tambah susah kita. Pengen makan ayam geprek susah bener bu, tingginya segitu. Masuknya nggak bisa makan gini-gini kita. Sallallahu Nabi Muhammad. Benar-benar. Masuk surganya belakangan. Lah orang tua badannya mantep, buntet, hidung pesek, muka emem, umurnya bentar doang, sholat 20 tahun, puasa 30 tahun, masuk surganya kedua. Gara-gara siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kan gak masuk akal. Betul? Harusnya sholatnya lebih lama, pahalanya lebih banyak. Betul? Yang puasanya lebih lama, masuk surganya kedua. Betul? Biar kata mungkin kita depan nih, ya. Tapi insya Allah nanti kita masuk surga duluan. Semua karena siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Woi, Pak, itu yang nyender-nyender pahalanya bagi gua sama tembok. Woi, tadi lihat nggak di luar ada bannernya? Lihat ada pamfletnya di luar? Ada. Lihat ada foto saya di luar? Gede apa kecil? Kecil. Yang paling gede, segede-gedenya banner, segede-gedenya sepatu, itu sepatunya Nabi Muhammad. Itu paling gede sepatu. Gak ada sepatu orang lebih gede dari sepatu Nabi Muhammad. Gimana nih? Ya, kita ini kata Rasul tinggal di bumi. Di atas kita ada langit 7 lapis. Bukan lapis legit, tapi lapis langit. 7 lapis langit ini adanya di bawah kursi. 7 lapis langit kalau dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin yang dilempar kemana? Kepada pasir. Jadi 7 lapis langit dibandingin kursi gede mana? Gede mana? Gede kursi. Kursi itu kecil dibandingkan dengan arus. Kursi seperti cincin yang dilempar kepada pasir. Arus itu singgasananya Allah. Bukan artinya Allah duduk di situ. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita berkeyakinan Allah maujud bila makan. Allah tidak bertempat, tapi Allah ciptakan arus supaya menunjukkan kekuasaannya. Arus itu punya tiang tuh kursi, ya kursi. Ada kaki-kakinya betul. Kira-kira kakinya gede apa enggak? Gede apa enggak? Di tiang-tiang arus itu ditulis nama Nabi Muhammad. Jadi kalah calon presiden, kalah calon legislatif, paling-paling bannernya 10 meter, betul? Sampai nutup di dunia enggak? Bannernya Rasulullah, namanya Nabi Muhammad, paling gede, paling besar, bahkan sebelum diciptakan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Saking mulianya Nabi Muhammad, belum lahir Nabi Muhammad, Nabi Adam sudah minta tolong sama Nabi Muhammad. Makanya kita jadi umat Nabi Muhammad jangan kalah sama Nabi Adam. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Adam dulu bikin salah, terus Nabi Adam tuh minta maaf sama Allah.
Nabi Adam minta maaf, bawa-bawa nama Nabi Muhammad, bawa-bawa nama Rasulullah. Ya Rabb, ampuni dosa saya bihaqqi Muhammad, dengan kebenaran Muhammad. Allah tanya, hadirin, Allah tanya, Adam, saya gak pernah ngajarkan kamu secara langsung nama Muhammad ini. Kamu tahu dari mana ada makhluk namanya Muhammad? Ya Allah, waktu Kau ciptakan aku pertama kali, aku melihat di tiap-tiap arsy itu tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Makanya aku tahu fa'araftu annaka la tudhifu ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Maka saya paham, ya Rabb, Engkau tidak akan menyandingkan namamu melainkan kepada nama orang yang paling Engkau muliakan. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu indahnya, cakepnya nggak bisa diukur. Kalau seandainya Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam, termasuk manusia-manusia yang lain dikumpulkan, diambil mata yang paling cakep, diambil alis yang paling molek, diambil kulit yang paling bagus, rambut yang paling indah, tubuh yang paling kuat, hanya bisa mencetak satu Nabi Yusuf. Bu, misalkan orang Pulau Gebang ini dikumpulin semua, Bu, yang paling cakep, Bu, yang paling cakep, semuanya dikumpulin, itu kuku Nabi Yusuf aja masih lebih cakep dari ini. Bu, kebayang nggak? Nggak kebayang. Nggak kebayang. Kalau ibu melihat orang ganteng, melihat orang cantik, nggak kebayang gimana wajahnya Nabi Yusuf. Lebih nggak kebayang lagi wajahnya Rasul. Karena wajah Nabi Muhammad ini 2 kali lipatnya Nabi Yusuf alaihi. Apalagi di surga semakin nggak kebayang lagi. Kita ini sekarang yang hidungnya pesek, yang badannya demam, mukanya begitu-begitu aja, di hari kiamat ketika masuk surga wajah kita sama seperti wajah Nabi Yusuf ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kalau kita orang dari awal sampai akhir wajahnya kayak Nabi Yusuf kayak apa? Gak bisa kebayang. Kalau Nabi Yusuf gak bisa kebayang, Nabi Muhammad kayak apa? Maka daripada itulah mata manusia itu akan berbeda dengan Rasul. Mata yang kerjaannya julid, susah lihat orang senang lihat orang itu definisi S3. Susah lihat orang senang lihat orang susah. Di mata yang julid melihat Nabi Muhammad dari jauh. Gak bisa lihat Nabi Muhammad. Di kaki yang sering dipakai buat jalan ke tempat maksiat jauh dari Nabi Muhammad SAW. Beda mata kita dengan matanya para habaib, dengan matanya para ulama, beda cara melihatnya. Seperti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita pandangan mata yang indah, pandangan mata yang tajam, tergantung kuwatul basirah, kekuatan daripada mata batin kita. Begitulah kita melihat Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi Muhammad tak ada bandingannya. Sampai sekarang tak masuk akal di pikiran saya. Kenapa dia tak masuk akal? Ibu bayangkan, bapak bayangkan, ada manusia bisa menurunkan makanan dari 7 lapis langit, bisa menurunkan makanan dari langit, tapi keluarganya kelaparan. Ada manusia bisa mengeluarkan semua intan permata, bisa mengeluarkan seluruh emas minyak bumi, tapi keluarganya paling miskin. Gak masuk akal, gak masuk akal. Itulah Nabi besar Muhammad. Nabi itu bilang, "Utitu mafatih khazainil ardh."
seluruh permukaan bumi, tempat-tempat menyimpan harta karun, saya punya kuncinya. Saya bisa buka, saya bisa ambil, tapi keluarga yang paling miskin. Siti Fatimah Zahra alaiha salam wa radhiyallahu ta'ala anha menggiring gandum hingga tangannya melepuh. Putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk di akal enggak? Enggak masuk di akal. Enggak nyampe akal saya. Emangnya kita untungnya jadi umat Nabi Muhammad bagaimana? Dengerin nih. Kalau kita enggak jadi umat Nabi Muhammad, orang-orang zaman dulu kalau kena najis bajunya digunting. Kalau kita cukup dibasuh pakai air. Kalau kita jadi umat Nabi Musa, apa nggak jadi majelis kelantangan? Semuanya isinya tabel. Berapa puluh juta kita dibikin hemat sama Rasulullah, sehingga kita nggak harus beli kayak kita nabang. Ditambelan semua, tambelan, baru kena najis sedikit gunting, kena najis sedikit gunting. Majelis kelantangan. Tapi karena kita lahirnya setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, dibasuh, ada najis mukhafafah, ada najis mutawassit, ada najis muwaqqah. Semuanya kita tidak harus menggunting, tidak harus merobek, karena keberkahan dan rahmat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad itu akhlaknya nomor satu, gak suka buka-buka aib orang. Pernah Nabi sahabatnya itu cerita tentang sahabatnya yang lain, dimarahin sama Rasulullah, kamu gak usah ceritain omongan orang tentang saya, karena saya mau keluar dari tempat ini wa ana salimu sadr, supaya hati saya bersih. Jadi kalau misalkan Bu, ada teman bilang, lu diomongin loh sama tetangga, aku lagi Allah karena begitulah ajarannya Nabi Muhammad. Bukan kita malah terkomporin, diomongin tuh sama haji itu tuh sama haji itu, Allah bilang berdoa. Nabi Muhammad aja bilangnya berdoa supaya nanti kita bersih. Sallallahu Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad tuh gak suka bukain orang. Nabi lagi dulu sama para sahabat, lagi makan daging onta. Daging onta itu amis, baunya luar biasa, ya. Setelah itu sedang makan, ada yang kentut. Oh, kalau orang kentut di depan Rasulullah, kira-kira mau kita apain? Kalau kita lihat ada orang kentut depan Rasulullah, mau kita apain kira-kira? Mau kita apain? Kita akan masuk penjara, betul? Berani-berani jadi yang kentut depan Rasulullah, ya, yang kentut depan anak jangan iri, apalagi kentut depan Rasulullah. Itu para sahabat juga kesel banget tuh. Buset, orang berani amat lagi makan daging monta depan Rasulullah, mau nanya siapa sih pelakunya? Tiba-tiba datang waktu kata Rasul gini, karena kita semua makan daging onta, yang makan daging onta hendaknya berkumpul lagi. Akhirnya satu ruangan baru. Saya mau tanya nih, tuh pelaku kejahatan tuh kakak tuh sabar apa kagak tuh? Sabar apa kagak tuh? Diselamatin sama Rasulullah tuh. Kalau kita kan kita cari, tak dulu ya Rasulullah, bisa apa yang betul kita akhirnya begitu? Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi tak mau kecewain orang. Ada orang miskin, setengah modal miskinnya, datang ke Rasul, ya Rasul, saya ini lapar, saya tak punya, kita sama dong. Tapi saya pengen dikasih sesuatu sama ya Rasul. Ya udah, kalau gitu kamu pergi ke pasar, terus bilang di pasar ini atas nama hutang yang Muhammad. Oh, kita belum makan, ada pengemis datang, kita makan, terus kita suruh kuantar atas nama kita masih lapar tuh, kita belum kenyang, yang kenyang orang lah, yang bayar berani nggak begitu? Berani nggak begitu? Namanya, ibu mau namanya saya nanti buat tentang yang salah mau. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Muhammad, terlalu indah Nabi Muhammad, terlalu istimewa Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu masya Allah orangnya yang dipikirin kita. Pernah Nabi Muhammad kalau sholat malam yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dirangkep. Ada orang sholat baca satu rakaat 600 ayat, apakah begini kaki? Mau nggak baca Al-Baqarah, Imran, Nisa 200 atau itu 700 begini kan itu? Tapi pernah Rasul sholat malam sampai subuh bacanya cuma satu ayat. Tuh ayat diulang, lagi qiyam ini diulang, lagi rukuk diulang, lagi i'tidal diulang, lagi sujud diulang. Sahabat bingung. Doa diulang lagi, menjelang subuh diulang lagi, berjam-jam cuma baca ayat ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa engkau cuma baca satu ayat ini aja sepanjang malam? Bukan engkau diutus untuk menyampaikan Al-Quran? Engkau sudah menguasai Al-Quran, kenapa engkau cuma baca ayat ini saja? Apa kata Nabi? Tahu artinya ayat tadi? Ya Allah, seandainya engkau azab mereka, para pelaku maksiat, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Namun apabila engkau ampuni para ahli maksiat dari umatmu, ketahuilah engkau tetap Zat yang maha agung lagi maha bijaksana. Aku membaca ini supaya kelak umatku mendapatkan syafaat. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad yang dipikirin di kita. Iuran maulid berapa? Ini berapa nih dana maulid? Gimana Haji Nafis nih? Haji Nafis berapa? Dana maulid berapa? 500 juta. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau satu orang di sini ada berapa ribu orang? Katakanlah 1000 yang hadir. Satu orang nyumbang 100.000, banyak apa dikit? Dikit, coba dibagi setahun. 100.000 buat hidup setahun bisa nggak ya? Ini nyumbang 100.000 untuk Rasulullah orang saya gede. Setahun sekali bikin maulid nyumbang 100.000. Ada yang nyumbang 30 juta. Coba bagi satu tahun, Bu. Jadi gede apa jadi kecil? Jadi nggak usah ngerasa gede nyumbang buat maulid. Apalagi yang nggak nyumbang karena mau berkat kacil. Siapa nih? Ini biasanya nih di tengah-tengah ceramah nanti kalau ada yang pulang itu mau maling sendal. Hati-hati loh. Awas-awasin. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orangnya nggak mau mengecewakan hati orang. Ada sahabat datang, dia bawa apa? Dia bawa satu keranjang anggur. Sama Rasul dimakan satu, senyum. Dimakan 2, senyum. Sampai habis. Yang lain sahabatnya ngomong, buset dah, gua gak dibagi-bagi aja nih. Alhamdulillah, kenapa kagak dibagi Bang? Akhirnya tuh yang tadinya ngasih anggur pulang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tumben biasanya kan kau bagi-bagi, kok sekarang dimakan sendiri? Kata Rasulullah, tuh anggur semuanya kecil. Kalau lupa dia makan mungkin begini. Kan kesian tuh orang. Orang udah mentikin anggur capek, bawa jauh. Kalau dia lihat kalau pada depan begini, apakah hatinya icap tuh hatinya? Ya kan? Tapi makanya saya habisin. Kenapa? Rasul makan buah asam senyum. Makanya suatu hari ada seorang suami, dia datang ke masjid. Itu di masjid, masya Allah, Ustaznya ceramah begini, kita harus menghargai masakan istri kita, harus kita puji pada suami pertama. Oh, dia bertekad tuh, kalau saya pulang, saya langsung puji makanan istri saya. Datang dia ke rumah, istrinya langsung menghidangkan makanan. Baru satu suap langsung mengatakan, masakan adalah masakan yang terenak. Lalu istrinya ngamuk, selama 21 tahun kamu nikah sama saya, kamu belum pernah puji. Ini tetangga kasih makanan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orangnya nggak serius-serius amat. Nabi itu kalau urusan pribadi
cuek aja. Dibilang tukang sihir, bodo amat. Dibilang tukang bohong, bodo amat. Dibilang tukang kedung, bodo amat. Tapi kalau syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang diinjak-injak, enggak terima Nabi Muhammad. Tapi kalau kehormatan sahabat yang diinjak-injak, enggak terima Nabi Muhammad. Tapi kalau kehormatan keluarganya diinjak-injak, enggak terima Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bu, sehat. Nabi itu orang yang paling adil. Nabi istrinya banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Jadi laki-laki yang sekarang ini harus ikuti Nabi apa enggak? Saya ulang lagi pertanyaannya. Nabi istrinya banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Kita harus ikuti Nabi apa enggak? Pak, Nabi istrinya banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Kita harus ikuti Nabi apa enggak? Gimana Bu? Katanya harus ikuti. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan-jangan habis pulang dari sini saya di Nabi itu adil di dalam membagi giliran. Pernah suatu malam Nabi bermalam di rumah Siti Saudah. Siti Saudah umurnya 70. Istri ketiganya Nabi Siti Aisyah waktu itu umurnya 10. Jatahnya Nabi malam itu di rumah istri tua. Ada yang ketok pintu istri tua. Siapa? Istri muda. Siti Aisyah udah mentereng di depan pintu. Lu ngapain di sini? Kira-kira gitu dah. Lah gua nganterin adonan kue buat laki gua. Anak kecil datangin nenek-nenek, kok berani Bu? Apa yang membuat Siti Aisyah berani mendatangi Siti Saudah? Apa coba? Karena nggak tahan jauh dari apapun, nggak tahan jauh dari Nabi Muhammad. Bawa adonan. Kata Siti Saudah, jangan sekarang jatah saya. Oh nggak bisa, saya tetap mau ngasih. Jangan, ini jatah saya. Nggak mampu Siti Aisyah. Sana Siti Aisyah, tangan beliau yang mulia ditaruh di adonan. Habis itu ditepokin muka Siti Saudah. Ini bocah berani nepokin muka nenek-nenek Bu. Gara-gara laki. Kebayang gak laki kayak apaan nih Bang capeknya? Siti Saudah yang manggil, ya Rasulullah gitu. Dipanggil Rasulullah gitu. Datang Rasulullah, kenapa saya? Ini Aisyah datang, muka saya ditepokin. Oh bentar, Siti Aisyahnya dipeluk. Demen apa kagak Siti Aisyah? Demen apa kagak? Kena jadi peluk Rasulullah gini. Dia nggak sadar Siti Saudah datang. Dipegang tepok itu. Itu malam hari semuanya senang. Malam hari semuanya ketawa. Malam hari semuanya bahagia. Siti Saudah bahagia bisa membalas mukanya Siti Aisyah. Kapan lagi nepokin mukanya anaknya Abu Bakar? Kapan lagi nepokin mukanya anaknya Abu Bakar? Kapan sampai berani coba? Berani mati besok kita sini. Nepokin dong mukanya Aisyah. Tapi Siti Aisyah lebih bahagia karena malam hari itu meskipun jatahnya dia bisa dipeluk di dalam dadanya Nabi besar Muhammad, dadanya Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup ini sebentar dan kita nggak bisa sampai kepada Allah. Tobat nggak bakal diterima, hajat nggak bakal kabul, orang yang hilang nggak bakal balik kecuali kita dekat sama Nabi Muhammad, bertawasul sama Nabi Muhammad, dekat dengan keluarga Nabi Muhammad, anak cucunya Nabi Muhammad. Ingat, taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrata ahli baiti. Saya tinggalkan dua, kata Rasulullah, yang kalau kamu pegang tak akan tersesat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua keluarga Ahlul Bait baginda Nabi besar Muhammad.
Ahlul Bait lagi, itu akan ditanya sama Allah. Ada orang dikasih Al-Quran sama Allah, dia gak cinta sama keluarga Nabi, itu bakal dihisab sama Allah. Kenapa? Karena gak menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah untuk mencintai keluarganya. Saya ngomong begini bukan tidak dicintai, karena jadi para habaib, jadi para syarifah itu kewajiban mencintainya lebih gede. Kenapa? Dan itu susah, Bu. Bagi sebagian orang susah. Orang hafal Quran harus mencintai yang gak hafal. Hafal Quran capek apa kagak? Lemes apa kagak? Capek, lemes menghafal Quran. Capek, haus, lemes, lama lagi. Tiba-tiba ada orang gak hafal Quran. Ada orang gak hafal Quran. Kita harus cinta sama dia. Emang gak gampang. Tapi di situ ujiannya orang hafal Quran. Sama dengan Ahlul Bait Nabi, keturunan Nabi. Itu juga ada ujian, wah. Dan ujian apa? Harus cinta kepada yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka dengarkan, yang bisa dikatakan Habib, yang bisa dikatakan Syarifah, yang sebenarnya bukan sekedar mereka yang memang keturunan Rasulullah, tapi mereka yang juga mencintai umat Rasulullah, yang mereka juga sayang sama umat Rasulullah, yang mereka juga memberi kepada umat Rasulullah. Maka semoga kita semua dikumpulkan bersama para habaib kita, bersama ulama-ulama kita, telah kita satu gerbong bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dikasih kehidupan yang barokah, yang bisa beli rumah sama mobil mewah, hajinya kita ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah, kita lakukan jumlah bulan Wusta dan Aqabah, kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama bisawah. Anak istri suami soleh dan soleha, hidup istiqomah, istri 3 dibikin rumah. Amin ya Allah. Saya doain hidupnya yang penuh, berkah rezekinya, sehat badannya, kuat ibadahnya, banyak duitnya, ridho suaminya kawin lagi. Saya habis ini mau ke Bekasi, dari Bekasi ke Tamrin, habis dari Tamrin langsung ke BSD, dari BSD ke Bintaro, habis itu ke Cirodol, habis itu mau ke Brunei Darussalam, terus ke Singapura, habis itu kita juga mau ke Swiss, itu juga kalau ada yang undang. Ya udah, begitu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, insyaallah. Bu, Pak, kalau kita nggak ketemu lagi di sini, nanti insya Allah kita ketemu lagi di surga ya. Kita sama-sama berdoa sama Allah semoga kita semua masuk surga.